Raja Yoas. 2 Tawarikh 24. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia, dari Bersyeba. Yoas melakukan apa yang benar di mata YHWH selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia, dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui bait YHWH. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi, dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda, dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki bait Tuhanmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam ketua Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Tuhan itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Tuhan? Sebab putra-putra Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar bait Tuhan, bahkan memakai barang-barang kudus bait YHWH untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang bait YHWH. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi YHWH pajak yang dikenakan Musa, hamba Tuhan itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat, mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam ketua mengeluarkan isi peti itu, kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memandori pekerjaan pada bait YHWH. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui bait YHWH, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki bait YHWH. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja, pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali bait Tuhan menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas bait YHWH, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk urban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada kurban bakaran tetap dipersembahkan dalam bait YHWH. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia wafat. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Tuhan dan bait-Nya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan bait YHWH, Tuhan nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun YHWH mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Tuhan menguasai Zaharia, putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah YHWH, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan YHWH, ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran bait YHWH. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zaharia itu, terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, yang pada saat wafatnya berseru, "Semoga YHWH melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas, dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik.
Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun YHWH menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan YHWH, Tuhan nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah putra Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia tewas dan dimakamkan di kota Daud, tetapi tidak di pemakaman raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabad, putra Simeat perempuan Amon, dan Yozabad, putra Simrit perempuan Moab. Tentang putra-putranya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan bait Tuhan, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amazia, putranya, menjadi raja menggantikan dia.